Hai semua, selamat datang di Teens Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Masih sendiri? Tenang aja, ada aku kok di sini yang bakalan temenin kesendirian kamu. Panggil aja aku Mimin. Jangan panggil sayang ya, soalnya udah ada yang punya. Ini adalah video pertama Teens Movie. Di video ini aku akan membahas ringkas alur film yang berjudul Gaia. Untuk kalian ketahui video ini mengandung spoiler. Bagi yang penasaran silahkan tontonin videonya sampai habis. Enjoy guys. Gaia adalah film yang baru dirilis tahun 2021. Disutradarai oleh Jacob Bauer dan penulis naskah Tertius Cap. Film ini bergenre drama horor. Beberapa adegan memperlihatkan makhluk mitologi kuno yang mendiami hutan di Afrika. Gabby dan Winston adalah petugas dinas kehutanan. Mereka sedang melakukan patroli di sebuah hutan, menyusuri sungai dengan mendayung di atas sampan. Saat itu Gabby sedang menggunakan drone-nya untuk melihat-lihat sekitar hutan. Drone itu kemudian dirusak oleh seorang pria yang tak dikenal, lalu dibawanya. Terlihat seperti suku pedalaman. Gabby ingin mengambil kembali drone-nya, tapi Winston melarangnya karena berbahaya. Gabby beralasan dia tak ingin meninggalkan sampah di hutan itu. Akhirnya Winston mengizinkannya. Masuklah Gabby ke dalam hutan. Dia tidak menemukan drone-nya dimanapun. Nasib sial menimpa Gabby saat kakinya harus terkena jebakan yang dibuat oleh orang-orang misterius yang mendiami hutan itu. Kayu yang runcing menembus kaki kiri Gabby. Saat Winston sedang mengganti memory card dari kamera pemantau, terdengar teriakan Gabby. Winston bergegas mencarinya, namun dia harus berhadapan dengan makhluk aneh yang gerakannya sangat cepat seperti hewan. Makhluk itu ditumbuhi jamur di badannya. Saat Winston sembunyi di balik pohon, sesuatu bergerak ke arahnya, lalu menjalari tubuhnya sampai Winston tak bergerak dan ditumbuhi oleh jamuran yang sesungguhnya nih guys. Gabby menemukan sebuah pondok. Ia masuk ke dalam merebahkan badannya untuk istirahat karena kakinya yang terluka parah. Dua orang pria memasuki pondok itu. Mereka merupakan ayah dan anak. Ayahnya bernama Baron dan anaknya bernama Stefan. Mereka sudah seperti penghuni hutan itu. Aku kira awalnya mereka adalah suku pedalaman, ternyata bukan guys. Baron merupakan ilmuwan patologi tanaman. Dia sudah tidak berhubungan dengan dunia luar semenjak ia dan istrinya memutuskan untuk tinggal di hutan. Istri Baron merupakan insinyur kimia, namun sang istri sudah meninggal karena kanker tulang katanya. Dan Stefan merupakan anak satu-satunya yang belum pernah sama sekali mengenal dunia luar selain hutan itu. Luka Gabby dirawat oleh mereka berdua. Saat tinggal di pondok itu, Gabby selalu memimpikan hal-hal aneh, mulai dari muntah jamur sampai tangannya ditumbuhi oleh jamur-jamur. Baron dan Stefan sedang berburu hewan liar. Saat berhasil melumpuhkan hewan itu, Baron kemudian melakukan sebuah ritual mengoleskan darah hewan itu ke dagu mereka. Mungkin tujuannya mereka seperti kayak minta izin kepada alam yang sudah dianggap Tuhan oleh si Baron ini. Gabby menyalakan api, bertujuan agar ada yang menemukannya di situ. Tapi Baron tak memperbolehkannya. Saat Baron bercerita mengenai alasan dirinya hidup di hutan itu, Baron berkata dia bertemu Tuhan yang menjadikannya enggan meninggalkan hutan tersebut. Dia menganggap semua manusia akan mati karena kerusakan yang diakibatkan oleh mereka sendiri, termasuk merusak alam. Tapi tidak dengan Baron. Makhluk aneh itu datang ke pondok menyerang mereka. Gabby disuruh nempel di dinding nih kayak cicak, karena sebenarnya makhluk itu buta, nggak ngelihat. Saat makhluk itu lengah, Stefan langsung menusuk-nusuk badannya sehingga mengeluarkan banyak darah. Gabby yang tepat berada di bawahnya terkena darah itu. Akhirnya mereka berhasil mengusir makhluk itu. Siapapun yang diserang atau terkena darah makhluk itu, badannya akan ditumbuhi oleh jamur. Jadi kayak semacam mengandung virus gitu lah guys. Baron berkata, itu adalah jamur yang bisa menginfeksi seluruh anggota tubuh manusia. Pertama-tama jamur itu akan merambah, melemaskan otot untuk selanjutnya terhubung ke jaringan jamur sehingga mengisinya dengan spora. Baron mengatakan hal-hal aneh. Dia bilang bahwa ada makhluk terbesar di planet hidup di bawah kita, lebih tua dari sejarah manusia, sudah berkembang, menunggu matang dan siap menyebar. Gabby bertanya, apakah itu Tuhanmu?
Gaby sangat tidak mengerti dengan pemikiran si Baron ini, guys. Baron menganggap sesuatu di dalam pohon itu adalah Tuhannya, entah peri atau jamur, entahlah, hanya Baron yang tahu. Dia melaksanakan sebuah ritual menaruh sayap ayam di lubang sebuah pohon besar. Baron bersujud di bawah pohon itu. Tak lama kemudian sayap itu jamuran. Ia kemudian menumpahkan darah makhluk aneh yang mereka dapatkan kemarin di dalam lubang itu. Seketika tumbuhlah jamur. Ternyata jamur itu digunakannya untuk penawar agar tubuhnya tidak terinfeksi. Baron dan Stefan memakan jamur itu. Gaby yang tidak memakannya mulai ditumbuhi oleh jamur. Stefan terlihat sangat simpati kepada Gaby. Saat Gaby akan pergi, Stefan merasa sedih karena dia merindukan sosok ibunya saat bertemu dengan Gaby. Saat perjalanan akan pulang, Gaby menemukan Winston yang sudah ditumbuhi oleh banyak jamur. Ternyata Winston masih hidup. Tapi karena sudah tak tahan lagi, ia meminta Gaby membunuhnya. Gaby tak tega, akhirnya si Baron menaruh panah di mulut Winston dan Winston pun bunuh diri. Gaby ditumbuhi jamur lagi di tubuhnya. Dia meminta obatnya kepada Baron. Kemudian Baron pergi, berdoa lagi ke pohon besar itu. Seperti biasa, dia menaruh daging ayam di lubang pohon, kemudian bersujud. Ayam itu tidak berjamur. Baron berpikir Tuhannya menolak menyembuhkan Gaby. Esoknya Baron memasukkan obat jamuran itu ke mulut Stefan. Kemudian Stefan bergegas pergi. Saat di pondok, dia langsung memberikan jamur yang ada di mulutnya kepada Gaby. Tak lama kemudian jamur yang ada di tubuh Gaby perlahan menghilang. Gaby berpikir untuk tetap tinggal di hutan itu. Baron seperti benar-benar mengutuk manusia yang merusak bumi ini. Gaby yang penasaran akan perkataan Baron ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Baron menyatu dengan alam. Dilakukanlah sebuah ritual yang mana membuat Gaby bermimpi melihat hal-hal yang sebenarnya aku nggak tahu apa maksudnya, tapi aku nangkepnya kayak menyatu dengan alam atau semacam gitulah. Karena film ini benar-benar membuat penontonnya berpikir dan bertanya-tanya apa sih maksudnya gitu. Dalam mimpi Gaby, Baron seperti berkomunikasi dengan pohon itu sambil bersujud-sujud. Ternyata pohon itu seperti meminta pengorbanan atau tumbal. Gaby berencana membawa Stefan keluar dari hutan terkutuk itu, tapi di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Baron. Karena perkataan Baron yang membuat Stefan baper, akhirnya si Stefan tidak jadi kabur. Jadi Gaby pergi sendiri. Baron dan Stefan pergi ke suatu tempat. Stefan bertanya mau kemana sebenarnya mereka. Ayahnya bilang akan melakukan pengorbanan. Gaby kemudian kembali ke pondok. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada Stefan. Dia mengambil panah. Saat ia mengikuti Baron dan Stefan, dia melihat makhluk itu lagi. Stefan masih bertanya-tanya apa yang akan dilakukan ayahnya itu. Tiba-tiba ayahnya menyayat punggung Stefan. Saat Stefan terjatuh, ayahnya membiarkan tangan Stefan diikat oleh akar pohon itu hingga dia tak bisa bergerak. Gaby kemudian datang, tapi dia tersangkut akar yang menjalar. Baron berniat akan menggantikan Gaby sebagai tumbalnya. Lalu Baron menyerang Gaby, tapi dihentikan oleh Stefan. Makhluk itu menghampiri Gaby meneteskan darahnya pada leher Gaby. Stefan menusuk makhluk itu dengan pisau. Saat Gaby akan dibunuh oleh Baron, Stefan menusukkan pisau yang sama pada tubuh ayahnya. Baron pun akhirnya terinfeksi oleh jamur. Ia mencoba membuat penawarnya dengan darahnya sendiri, tapi tidak berhasil. Hal yang sama dialami oleh Gaby. Perlahan-lahan tubuhnya ditumbuhi oleh jamur. Gaby juga terinfeksi hingga seluruh badannya dipenuhi oleh jamur, sampai akhirnya dia meninggal. Di akhir film, Stefan pun pergi meninggalkan Gaby dan hutan itu, dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk diklik lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Teens Movie, dan supaya Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.